Menghadapi pertanyaan Johan saat ini, Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Aku tidak yakin apakah aku benar-benar dalam bahaya, tetapi selalu baik untuk berhati-hati." Johan berkata dengan gugup dan khawatir, "Tuan Renza, maukah Anda saat itu, di kaki gunung, Anda membunuh 8 raja surgawi dari keluarga Wibowo sendirian, dan ke-8 orang itu sangat kuat sehingga mereka sama sekali bukan tandingan Anda. Di Jakarta, siapa yang bisa mengancam keselamatan pribadi Anda?" Tama tertawa dan berkata, "Johan, kamu tidak perlu terlalu gugup. Seperti yang kamu katakan, aku juga sosok yang tak terkalahkan di dunia. Jika orang biasa ingin menyakitiku, itu akan sama sulitnya dengan pergi ke surga." Berbicara tentang ini, Tama mengubah topik pembicaraan, hanya saja orang tidak bisa terlalu sombong sepanjang waktu. Kamu harus lebih rendah hati dan berhati-hati, dan peluang sukses akan lebih tinggi. Melihat kata-kata ringan Tama, Johan masih merasa tidak nyaman di hatinya. Puas, jadi dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, sekarang ada ratusan prajurit di Camp Elsa. Jika musuh benar-benar mengganggumu, begitu banyak orang dapat menenggelamkannya dengan sekali ludah. Jika Anda punya pesanan, bicara saja, saya akan segera mengaturnya." "Tidak perlu." Tama melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, "Memiliki banyak orang belum tentu baik, jadi jangan ikut campur." Johan berseru, "Mengapa, Tuan Renza? Taktik saya selalu menjadi salah satu keterampilan rumah tangga kami. Dengan keunggulan ini, mengapa tidak membiarkannya memaksimalkan nilainya?" Tama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saat ini, taktik seperti itu tidak berguna." Tama berpikir dalam hati sangat jelas bahwa prajurit tidak memiliki peluang atau kemungkinan ketika menghadapi biksu yang mahir dalam aura. Kekuatan keduanya sangat berbeda dalam diri mereka sendiri, jadi bagaimana jika ada ratusan prajurit? Tetap saja tidak bisa mendekati tubuh lawan, karena kecepatan gerak atau attack speed lawan bahkan lebih cepat dari kemampuan reaksi mereka. Dalam hal ini, semakin banyak prajurit, semakin kurang efektif, dan itu bahkan mungkin membuat suasana menjadi lebih kacau dan menciptakan kenyamanan yang lebih besar bagi lawan. Jika kau benar-benar ingin membunuh seorang biksu, kau harus memiliki biksu yang lebih kuat atau menggunakan senjata mematikan modern secara langsung. Sama seperti jaringan senjata pertahanan jarak dekat yang berpotongan, ini sangat kuat, laju tembakannya sangat cepat, dan kecepatan lontaran meriam lebih cepat dari kecepatan suara. Jenis senjata ini digunakan untuk melawan para biksu, dan tidak masalah untuk membunuh selusin atau 20 sekaligus. Segera, Tama berkata kepada Johan, "Johan, kamu tidak perlu mengungkapkan pendapatmu tentang masalah ini. Semuanya tunduk pada perintahku." Melihat desakan Tama, Johan tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mencapai apa yang dia katakan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Renza, saya mengerti." Saat ini, Tama mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dunchan. Pada saat yang sama, Dunchan sedang makan malam bersama keluarga Polen di Cempaka Villa yang jaraknya beberapa kilometer. Keluarga Polen juga telah melakukan banyak penyelidikan di Jakarta akhir-akhir ini, tapi mereka masih belum menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan Tama. Di meja makan, Paman Tama, Marshall, hendak meminta Dunchan memikirkan cara, ketika ponsel Dunchan berdering. Dia segera berdiri dan berkata kepada keluarga Polen, "Kalian bicara dulu, aku akan keluar dan menjawab telepon." Saat dia berbicara, dia berjalan jauh ke halaman, tidak melihat siapapun di sekitar, dan kemudian menghubungkan telepon. Ketika telepon tersambung, dia berkata dengan hormat, "Tuan Renza." Tama langsung ke intinya, "Inspektur Dunchan, apakah kakekku dan keluarganya ada di Cempaka Villa saat ini?" "Mereka ada di sini." Dunchan bertanya dengan rasa ingin tahu,
Ada apa? Tuan Renza, ada apa? Tama bersenandung dan berkata dengan nada serius. Seseorang mungkin merencanakan hal jahat ke keluarga kakek nenekku malam ini. Dunchan kaget dan tanpa sadar bertanya, apakah ini benar? Benar. Tama berkata, orang yang datang ke sini kemungkinan besar adalah ahli super di Black Mamba, dan kekuatannya tidak setingkat dengan anggota Black Mamba yang pernah kamu hubungi sebelumnya. Dunchan merasa ngeri, dan dengan cepat bertanya, Tuan Renza, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin saya mengatur mereka untuk segera melarikan diri? Sudah terlambat, Tama berkata, setiap gerakanmu tampaknya di bawah pengawasan. Melarikan diri dengan tergesa-gesa masih akan mengungkapkan keberadaannya. Dalam hal ini, lebih baik tinggal di Cempaka Villa, agar tidak berubah. Dunchan berkata tanpa berpikir, kalau begitu saya akan segera mengatur pengawal dan tuan seni bela diri itu, dan biarkan mereka bersiap untuk pertempuran. Percuma saja, Tama berkata, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikannya, dan begitu kalian memberitahu bawahan kalian, mereka pasti akan berperilaku tidak normal, dan kemudian dapat menimbulkan kecurigaan pihak lain. Jadi, kamu harus tahu tentang itu sendiri. Jangan beritahu siapapun. Tanya Dunchan, Tuan Renza, jika lawannya benar-benar kuat, saya khawatir saya tidak akan bisa melindungi keselamatan keluarga kakek nenekmu. Usai berbicara, Dunchan berkata lagi, tapi jangan khawatir, jika kita benar-benar bertemu musuh yang kuat, aku akan mati sebelum mereka semua. Tama berkata, jangan melawannya mati-matian, begitu dia menyerangmu, aku tentu saja tidak akan duduk diam. Dunchan bertanya, Tuan Renza, Anda di mana sekarang? Tama berkata ringan, aku sangat dekat denganmu, dan aku bisa sampai di sana dalam beberapa menit. Dunchan akhirnya menghela nafas lega. Dengan Tuan Renza di sini, saya merasa lega. Begitu aku bergerak, aku akan datang untuk mendukungmu dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi jika dia ingin menyakitimu, atau kakek nenekku, dan aku tidak bisa langsung ke sana, jangan impulsif. Kau hanya mengatakan sepatah kata pun kepadanya ketika kau dalam masalah. Selama kamu mengatakan kalimat ini, kamu pasti akan membiarkan pihak lain membuat jebakan dan memberimu lebih banyak waktu. Dunchan dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Renza, apa yang harus kukatakan padanya? Tama segera memberitahu Dunchan kalimat itu, lalu memberitahunya, jika dia masuk, jangan panik, ingat apa yang kukatakan, dan kamu pasti akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Dunchan berkata dengan tegas, oke, Tuan Renza, saya akan mendengarnya. Pukul 9 malam, Cempaka Villa. Saat ini, keluarga Polen baru saja makan malam, dan mereka memanggil Dunchan bersama untuk menganalisis petunjuk yang dikumpulkan dalam beberapa hari terakhir di ruang tamu. Orang tua Nicholas telah tinggal di villa selama beberapa hari terakhir. Kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Tidak hanya ingatannya tidak menurun lagi, tetapi dia secara bertahap memulihkan bagian yang terlupakan. Lebih penting lagi, setelah berangsur pulih dari penyakit, logika berpikir seluruh orang telah sangat ditingkatkan, dan sikap dan momentum menyusun strategi dan membimbing keluarga telah kembali. Pada pertemuan keluarga ini, Marshall pertama kali memperkenalkan kemajuan kerjasamanya dengan Suteja Group. Marshall berkata, kerjasama kita dengan keluarga Song kini telah resmi memasuki proses negosiasi. Mulai hari ini, tim hukum kedua belah pihak akan merundingkan detail kerjasama tersebut, terutama untuk menyelesaikan ketentuan kerjasama yang spesifik. Kita datang ke sini dengan 12 poin keikhlasan, sehingga suasana negosiasi sangat harmonis. Tidak ada detail yang perlu didiskusikan bolak-balik selama persyaratannya dikonfirmasi dan kontrak ditandatangani. Kerjasama dapat segera dimulai. Pria tua itu mengangguk ringan dan berkata, menilai dari situasi saat ini, grup Suteja sangat penting bagi pemukiman kita.
Karena Dermawan meninggalkan petunjuk grup Suteja atas inisiatifnya sendiri, selain ingin mengungkapkan beberapa informasi identitasnya kepada kita melalui keluarga Suteja, dia juga ingin menjauhkan keluarga Suteja. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.